Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa man ihtada. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha'. Innahu bi'ibadihi la khabirum basir. Wa qala subhanahu tabaraka wa ta'ala nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam law kana li ibni adama wadiyani min dhahabin labtagha ilaihima salisan. Riwayah Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhwafu ma akhafu alaikum zahratal hayatid dunya wa kathrataha. Wa fi ma'nal hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an Abdullah ibnu Mas'ud marfu'an qala lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizquha fattaqullaha wa asmilu fit talab wala yahmilanna ahadukum fi istibta'i rizqi annahu yatlubuhu bi ma'siyatillahi fa innallaha ta'ala la yanala ma indahu illa bi ta'atihi. Wa qala subhanahu tabaraka wa ta'ala wa mimma razaqnahum yunfikun. Qala al-Imam al-Qurtubi fi tafsiril Qur'anil Karim fi surati Syura af'alu rabbu subhanahu la takhlu an masalihin. Wa qala al-ulama wa mimma razaqnahum yunfikun ar-rizqu ma in tafa'a bihil abdu walau malaka syai'an walam yantafi bihi fahuwa laysa rizqan indahu. Wa qala ghairu ahli sunnah wal jamaah anna rizqa wa qala al-akhar anna rizqa huwa ma malaka walau kana lam yantafi. Para pemirsa yang budiman, kali ini kita akan mengupas sedikit tentang esensi dan urgensi rezeki, yang mana rezeki yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya, baik kepada makhluknya yang beriman maupun yang tidak beriman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 27, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha'u innahu bi'ibadihi la khabirum basir. Dalam surat Asy-Syura ayat 27, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan, jikalah seandainya Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan atau meluaskan dan bahkan melimpahkan rezeki setiap hamba-hambanya, labaghaw, maka mereka pasti akan melampaui batas fil ardi, di muka bumi. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rezeki sesuai dengan kadar yang telah Ia tentukan. Innahu bi'ibadihi la khabirum basir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala paling tahu, paling melihat, paling mengetahui hikmah apa yang Allah berikan kepada setiap makhluknya. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, surat Asy-Syura ayat 27 ini, walau basatallahu rizqa li'ibadihi, bahwasanya jika seandainya setiap Bani Adam itu memiliki kelimpahan rezeki, maka pasti akan terjadi kerusakan di mana-mana, terutama di muka bumi. Bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, baghihum yakni talabuhum manzilatan ba'da manzilatin wa dabatan ba'da dabatin wa markaban ba'da markabin wa malbasan ba'da malbasin. Jadi apa yang membuat Bani Adam itu jika dilimpahkan rezekinya sebanyak-banyaknya setiap orangnya, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sesuai dengan kadarnya masing-masing? Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala hanya memberikan kadar yang berbeda-beda, bahkan ada yang sangat sedikit, bahkan ada yang tidak sama sekali? Dalam hal ini Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menafsirkan kalimat walau basatallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ardi bimakna baghyuhum talabuhum manzilatan ba'da manzilatin. Pasti karakteristik manusia ya,
dengan segala bentuk obsesi dan hawa nafsunya. Kata beliau, talabuhum manzilatan ba'da manzilatin, mereka pasti akan minta satu kedudukan dan kedudukan berikutnya. Jadi seorang insan ya, seseorang kalau sudah diberikan jabatan, dia sudah pasti akan menambah lagi jabatannya. Sudah menjadi kepala desa, dia pasti akan terobsesi menjadi camat. Sesudah menjadi camat, dia pasti akan terobsesi ingin menjadi bupati ataupun kepala dinas. Setelah itu dia ingin jadi bupati dan dia terobsesi menjadi gubernur, sampai mungkin dia bercita-cita ingin menjadi presiden. Jadi itulah karakteristik manusia, bahwa tidak ada istilahnya merasa cukup dia ketika menjadi camat, maka dia mencukupkan dirinya untuk menjadi camat saja. Nah, itulah hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada masing-masing makhluk sesuai kadar yang telah Ia tentukan. Kenapa? Karena Al-Imam Al-Qurtubi juga mengatakan dalam tafsir surat Asy-Syura ayat 27, af'alu rabbi subhanahu la takhlu an masolihin, bahwa perbuatan Allah terhadap makhluknya itu tidak akan luput dari kemaslahatan dia itu sendiri. Jadi kenapa ada orang yang dikasih amanah jabatan, dia tidak lantas merasa cukup dengan jabatan tersebut, belum tentu dia beramanah dalam melaksanakan tugasnya, lalu dia sudah terobsesi ingin meraih jabatan berikutnya. Otomatis hal tersebut akan membuat kinerjanya tidak baik dan tidak profesional. Maka sudah menjadi karakteristik manusia dengan segala hawa nafsunya, kata Abdullah bin Abbas, mereka pasti ketika mendapatkan satu jabatan, ia akan menempuh jabatan berikutnya. Wadabatan ba'da dabatin, kalau dia punya piaraan, pasti dia akan menambah lagi piaraannya. Zaman dahulu itu piaraan seperti unta, seperti sapi, seperti kuda itu adalah menjadi salah satu kesenangan duniawi. Maka satu ekor unta mungkin nambah lagi menjadi 2 ekor unta, 3 ekor unta ya. Wa markaban ba'da markabin. Nah, pada zaman saat ini kendaraanlah yang menjadi salah satu kebanggaan umat manusia. Ketika kita masih bersepeda, kita bermimpi ingin punya sepeda motor. Ketika kita sudah punya sepeda motor, kita ingin bermimpi ingin punya mobil roda 4. Dahulu kita berhayal ingin punya mobil hanya sekedar untuk menutupi badan kita dari angin dan dari hujan serta dari panas terik matahari. Tetapi setelah kita punya mobil, kita tergoda ingin punya mobil lagi, ingin punya mobil lagi, dan gonta-ganti mobil. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan rezekinya sesuai kadar yang Ia kehendaki. Maka mudah-mudahan rezeki yang saat ini kita miliki itulah memang sudah maslahat yang telah Allah berikan. Itu yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas. Wa malbasan ba'da malbasin, begitupun dengan pakaian. Kita tidak pernah bosannya gonta-ganti pakaian, gonta-ganti seragam, gonta-ganti kostum. Itu juga salah satu kebanggaan duniawi yang tidak akan bosan-bosannya ya, seperti itu. Para pemirsa yang budiman, berikutnya dalam ayat surat Az-Zukhruf, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah membagi ya, sudah membagi ma'isyatahum fil hayatid dunya, masing-masing kehidupannya ya. Warofa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Jadi masing-masing sudah mendapatkan bagiannya rezekinya, dan masing-masing juga sudah Allah tentukan derajatnya. Jadi memang di antara kita ada yang satu angkatan ketika sekolah dahulu, ada temannya yang sudah menjadi orang sukses, menjadi orang yang kaya, menjadi pengusaha, ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi politisi, ada yang jadi kiai, ada yang jadi ulama, dan segala macamnya. Bahkan mungkin ada yang tidak jadi apapun dan dia menjadi orang yang sederhana sejak dahulu kala. Nah, inilah kenapa Allah menegaskan dalam surat Az-Zukhruf ayat 32, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya, kami sudah bagi di antara mereka ma'isyatahum, yaitu kehidupannya ya. Rezekinya, anaknya, semuanya ya, di alam dunia. Wa rafa'na ba'dhum fawqa ba'din darajat, dan juga sebagian ada yang Allah angkat derajatnya, sebagian ada yang Allah angkat derajatnya, dan sebagian lagi ada yang memang derajatnya biasa-biasa saja. Subhanallah ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau kana li ibni Adam wadiyani min dahabin, labtagha ilaihima aw labtagha ilaihima salisan." Ya. "Lau kana li ibni Adam wadiyani min dahabin, labtagha ilaiha salisan." Ya.
Dalam hadis riwayat sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, jika seandainya Bani Adam itu diberikan satu lembah emas, maka sudah pasti dia tidak akan merasa cukup. Dia pasti akan merasa kurang, akan menambah lagi 2 lembah yang terbuat dari emas. Ketika dia sudah diberikan lembah yang kedua, maka otomatis benak pikirannya akan mengharap mendapatkan lembah yang ketiga yang terbuat dari emas, ya, seperti itu. Jadi sah-sah saja kita punya keinginan, tetapi itulah karakteristik dunia. Bagi siapa yang mampu mengendalikannya, bagi siapa yang mampu memanfaatkannya di jalan kebenaran, maka dia sungguh beruntung, ya. Dalam sebuah hadis pula, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dalam kitab Hasyiah Al-Baijuri, disebutkan ada hadis Nabi tentang definisi rezeki, ya. Nabi SAW mendapatkan bisikan wahyu dari malaikat Jibril alaihissalam. Lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizquha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mematikan hambanya, setiap jiwa tidak akan dimatikan sebelum sempurna rezekinya. Fattaqullaha wa azmilu fit tolab. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, takutlah kepada Allah, wa azmilu fit tolab, dan berbaik-baiklah dalam mencarinya. Wala yahmilanna ahadukum fi istibtai rizqi an yatlubuhu bi ma'siyatillah. Jangan sampai, ya, di antara kalian hanya karena kelambatan rezeki dia menempuhnya dengan cara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah Ta'ala la yanala ma indahu illa bi taatihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, rezeki Allah itu rezeki yang sesungguhnya ada di tangan Allah, tidak akan didapat kecuali dengan ketaatan. Artinya apa? Artinya orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan rezeki yang Allah ridhoi. Sedangkan orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menempuhnya, dia mendapatkan rezeki yang sama tetapi bukan rezeki yang Allah ridhoi. Naudzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin radhiyallahu anhu rahimahullah alaihi mengatakan dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan, innallaha yu'ti minad dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dunia, harta kepada siapa saja yang Allah sukai dan kepada siapa saja yang tidak Allah sukai. Wa yu'ti minal akhirati illa liman yuhibbu. Tetapi akhirat tidak akan Allah berikan kecuali kepada yang Allah sukai saja. Oleh karena itu, jangan berkecil hati dan jangan bersedih bahwasanya dunia itu adalah milik semuanya sebagai bentuk sifat adil Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang budiman, juga dalam surat yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu surat Al-Baqarah ayat 3, wa mimma razaqnahum yunfikun, ya. Wa mimma razaqnahum. Syekh Al-Imam Al-Baijuri dalam kitabnya Hasyiah, ya, beliau mengatakan yang dimaksud dengan rezeki adalah ar-rizqu ma intafa bihil abdu, ya. Walau malaka syai'an walam yantafi bihi fil asli falaysa rizqun lahu, ya. Jadi rezeki itu, kata Al-Imam Al-Baijuri dalam kitabnya, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan rezeki adalah ma intafa, segala sesuatu yang bisa kita manfaatkan. Walau malaka syai'an walam yantafi bihi fil asli falaysa rizqun lahu. Kalau dia punya segala sesuatunya, punya kebun, punya kendaraan, punya rumah, punya ladang, punya sawah, tetapi dia tidak bisa memanfaatkannya sampai dia menjualnya, sampai itu harta itu habis dan dimanfaatkan oleh orang lain, maka itu juga adalah disebut dengan rezeki, ya. Jadi rezeki yang sudah diambil oleh orang lain adalah rezeki milik orang lain. Sedangkan rezeki yang tersisa yang masih kita manfaatkan, maka itulah rezeki kita. Jadi falaysa ahadan ya'kulu rizqu ghairuhu wala ghairuhu ya'kulu rizquhu, kata beliau. Jadi siapapun tidak ada yang keliru rezekinya. Kita tidak mungkin makan rezeki orang lain pun tidak mungkin memakan rezeki kita. Alhasil menurut beliau yang dimaksud dengan rezeki adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita tapi dapat kita manfaatkan. Tapi kalau harta itu tidak bisa kita manfaatkan, mungkin harta itu tiba-tiba bersengketa, tiba-tiba harta itu diribut oleh orang lain, disengketakan, dipermasalahkan, dihilangkan. Mohon maaf juga, naudzubillah, mobil kita kecelakaan, mobil kita terjual oleh orang, hilang, ditipu. Nah itu, kata beliau, adalah itu bukan rezeki kita. Itu mungkin rezeki yang memanfaatkannya. Itu menurut definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan Mu'tazilah mengatakan bahwa tidak dikatakan rezeki kecuali dia dimiliki, baik itu dimanfaatkan ataupun tidak dimanfaatkan. Kata ulama Mu'tazilah bahwa itu adalah rezeki.
Tetapi menurut mayoritas ulama Ahlussunnah wal Jamaah, rezeki itu adalah apa yang bisa dimanfaatkan, ya. Walaupun memang cuma sekedar kendaraan dua roda, itu pun ada rezeki kita. Seperti itulah. Jadi rezeki itu adalah apa yang bisa dimanfaatkan, ya. Walaupun mungkin kita mendapatkan dari orang lain, seperti itu, ya. Baik, ada pertanyaan yang masuk di meja kita, yaitu yang pertama, Pak Ustadz, kalau rezeki sudah ditakdirkan, lalu mengapa kita harus berusaha dan bekerja, ya? Jadi kenapa rezeki padahal sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita tidak duduk manis saja? Rezeki itu mendatangi kepada kita, kun fayakun, ya. Jadi Pak, pemahamannya adalah sebagaimana dalam sebuah keterangan yang bisa kita ketahui bersama dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangan Al-Imam As-Samarqandi, beliau mengatakan, itu adalah salah seorang ulama bernama Syafiq bin Ibrahim mengatakan, innallaha law razaqal abdu min ghairi kasbin latafasadu wa tafarragu, ya. Walakin syaghalahum bil kasbi hatta la yatafarragu bil fasad, ya. Maknanya adalah jika seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada hambanya tanpa upaya dan usaha, ya. Tanpa upaya dan usaha, memang masing-masing sudah ditakdirkan rezekinya semenjak di dalam alam rahim. Tetapi setelah kita lahir ada upaya, ada ikhtiar. Kenapa kata Syafiq bin Ibrahim mengatakan kalau seandainya kita memperoleh rezeki tanpa melalui wasilah kasab, yaitu berusaha, ya, maka apa akan terjadi? La tafarrogu, akan terjadi kekosongan, tafarrog, ya. Karena bisa saja bagi Allah untuk menurunkan langsung kepada masing-masing hambanya, tetapi efek negatifnya pasti akan berbeda, ya. Fatafasadu, ya. Jadi selain memang menyebabkan kekosongan, juga akan terjadi kerusakan. Makanya orang-orang yang diberi kelimpahan rezeki, anak-anak keturunan raja, ya, raja-raja, yang anak-anak raja, cucu-cucu raja, mereka itu tidak berusaha, tidak bekerja, tidak perlu kreatif, tidak perlu kuliah tinggi-tinggi, tidak perlu melamar pekerjaan, mereka sudah dapat warisan. Tetapi apa yang dapat dihasilkan? Tidak ada. Mereka santai, berpura-poya, banyak waktu kosong. Nah, itulah sesungguhnya kita beruntung ketika Allah mengkaruniakan rezeki kepada kita, itu daripada hasil jerih payah kita sendiri. Kenapa? Kata Nabi SAW, Abdul kasbi, ya, amalur rojuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur, ya. Sebaik-baiknya kasab ataupun sebaik-baiknya usaha, ya, ataupun pekerjaan dan profesi adalah pekerjaan yang memang dari hasil keringat sendiri, dari hasil kreativitas sendiri, dari hasil pemikirannya, dari hasil kelelahannya, ya. Itu akan sangat berefek positif bagi dia sendiri. Makanya Nabi memuji orang tersebut. Mungkin banyak ada di antara umat manusia yang mendapatkan hasil kasabnya, dia tidak perlu berkeringat. Mungkin ada yang dia hanya mendapatkan komisi, mendapatkan presentasi, tetapi dari hasil jerih payah orang lain tentu derajatnya di bawah, sangat jauh sekali, seperti itu. Jadi sekali lagi, kenapa rezeki sudah ditakdirkan tetapi harus dengan cara kerja? Karena seperti itulah kata para ulama, kalau seandainya tidak melalui cara kerja ataupun usaha, akan terjadi kerusakan dan kekosongan. Kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana dengan orang-orang yang sering berbuat dosa? Kenapa mereka justru di dunia ini, ya, sukses dan rezekinya berlimpah? Wah, luar biasa ini. Ini menjadi kecemburuan sosial, ya, bagi sebagian manusia yang memang dia sudah berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama orang-orang yang beriman. Dia akan pasti, jika tidak diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa taala, mungkin dia akan merasa Allah tidak berbuat adil kepadanya. Padahal Allah sendiri dengan maha adilnya memberikan rezeki dunia kepada siapa saja, ya. Terkait orang yang sukses, ya, tetapi dia mendapatkan kelimpahan rezeki namun dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini dalam surat Al-Isra ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid, summa ja'alna jahannama yaslaha madmuman madhura." Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang ingin disegerakan dunianya, maka kami pun akan menyegerakan. Mereka lah yang pengen disegerakan sukses, pengen disegerakan hartanya, pengen cepat kaya, pengen cepat sukses, tetapi dia meninggalkan kewajiban menuntut ilmu, ya. Dia meninggalkan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka ini bisa disebut dengan al-mustadrijin. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Orang-orang yang kaya, orang-orang yang sukses di dunia, jauh dari agama,
bukan berarti mereka disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Mereka adalah orang-orang yang sedang Allah ulur-ulur. Allah beri uluran mereka dengan kebaikan. Kenapa? Dengan kebaikan Allah memberikan rezekinya, tetapi mereka membalas dengan keburukan, maka mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Tsumma ja'alna jahannama, maka kami akan siapkan jahannam, naudzubillah, yaslaha madmuman madhura, sebagai tempat mereka kembali, madmuman, dengan sangat hina dan tercela. Jadi seperti itulah cara Allah memperlakukan hamba-hambanya, ya. Sebagaimana Al-Imam Al-Utsaimin juga mengatakan bahwa innallaha yu'ti minad dunya man yuhibbuhu wa man la yuhibbuhu, ya. Wa minhum man yu'ti syai'an minha wa minhum man la yu'ti. Allah Subhanahu wa taala memberi kekayaan dunia kepada siapa saja yang Allah sukai dengan yang tidak disukai. Kalau kebetulan pengusaha muslim lebih sedikit daripada pengusaha non muslim, ya seperti itulah cara adilnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'ti minal akhirat liman yuhib illa liman yuhibbu, dan Allah tidak memberikan akhirat kecuali kepada orang yang Allah cintai saja, seperti itu. Jadi itulah yang disebut dengan istidraj kepada orang-orang yang memang diberikan dunia tetapi mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa qad a'ta aqwaman ma ilmi annahum yastamiluna fil fasad. Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan dalam tafsir surat Asy-Syura ayat 27, wa qad a'ta aqwaman ma ilmi annahum yastamiluna fil fasad. Terkadang Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rezekinya, memewahkan hambanya, mengkayakannya, ma ilmihi, yaitu memang di bawah ilmu Allah. Annahum yastamiluna fil fasad, bahkan mereka akan membuat kerusakan dengan harta yang melimpah tersebut, ya. Jadi itu sebenarnya bukan bentuk kasih sayang Allah, tapi keberlimpahan itulah yang akan menjadi istidraj, seperti pengulur yang akan mengulur amal mereka, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kenapa ada orang bisa mati kelaparan padahal rezeki itu telah ditentukan, ya. Kenapa ada orang yang mati kelaparan? Pasti rezeki telah ditentukan. Ya, betul. Kita bisa melihat di negeri Ethiopia, di negeri Somalia, di beberapa negara bagian ada saudara-saudara kita yang memang kelaparan. Entah kelaparan karena sebab mereka memang karena kemiskinan, apakah memang kelaparan karena terjadi kezoliman yang menimpa kepada mereka, atau kepada hal lainnya yang sudah Allah takdirkan. Dalam hal ini ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu kunna mustad'afina fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Dalam surat An-Nisa ayat 97 ada kisah para penduduk ahli Makkah. Mereka hidupnya tertindas pra hijrahnya Nabi ke kota Madinah dan pasca Fathu Makkah. Jadi orang-orang yang tersisa di kota Makkah saat itu, mereka yang tertindas, yang tersiksa. Bahkan ekonomi mereka tidak berkembang, bahkan akidah mereka juga dirusak oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketika menghadapi kematiannya, mereka tidak saja melakukan hijrah, maka malaikat menginterogasi. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Kenapa kamu semasa hidup tidak hijrah? Padahal hamparan bumi Allah ini sangat luas. Kamu bisa berhijrah kemana saja kamu mau. Untuk apa? Untuk menyelamatkan agamamu, untuk menghindari kezoliman. Untuk apa lagi? Untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita mendapatkan kesempitan rezeki, ya, di satu tempat, ya kita bisa pindah ke tempat yang lain, nomaden. Jika di situ tidak dapat rezeki, kita bisa pindah lagi ke tempat yang lainnya. Seperti itulah cara Allah memberi rezekinya, supaya kita banyak melakukan hijrah kemana saja yang Allah ridhoi, seperti itu, ya. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Jadi kelaparan itu boleh jadi kita lihat pengemis-pengemis, ya, di kota-kota besar ataupun di kota-kota kecil, boleh jadi karena mereka pesimis, ya. Boleh jadi mereka pesimis terhadap rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, ya, atau boleh jadi mereka adalah segolongan kaum yang memang terzolimi, ya. Oleh karena itu tetap memang rezekinya seperti itulah yang sudah Allah tentukan, tetapi kita sebagai hambanya harus tetap berikhtiar, ya. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada para penanya. Jangan lupa untuk menyampaikan pertanyaannya kepada link yang telah kami cantumkan di podcast Laj Harpa, Harapan Doa Apa. Kemudian jangan lupa like dan subscribe, ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.